Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, kenalin kami dari kelompok asuransi kebencanaan yang terdiri dari saya sendiri, Romando, Doni, Dora, Preti, dan Novita. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai geological hazard. Apa sih sebenarnya geological hazard itu? Bahaya geologi atau yang dikenal sebagai geohazard merupakan kondisi geologis yang dapat mengakibatkan kerusakan luas serta mengancam keselamatan jiwa dan properti. Bahaya ini mencakup berbagai proses geologis yang dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun panjang, mulai dari peristiwa kecil hingga bencana besar seperti longsor dan tsunami. Penyebab bahaya geologi ini seringkali bersumber dari beberapa faktor alami seperti aktivitas tektonik maupun vulkanik. Namun juga bisa dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur yang tidak mempertimbangkan kondisi geologis tempat. Salah satu contohnya ialah pengeboran di area bertekanan tinggi yang dapat menyebabkan risiko bencana. Selanjutnya kita dapat melihat beberapa jenis bahaya geologikal, salah satunya adalah gempa bumi yang merupakan getaran akibat pelepasan energi mendadak di dalam kerak bumi. Seringkali disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik atau bahkan kegiatan manusia seperti pengeboran. Dampak dari gempa bumi ini bisa sangat parah, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga kehilangan nyawa dan bencana sekunder seperti tsunami. Yang kedua itu ada letusan gunung berapi, di mana magma dari dalam bumi keluar melalui celah atau kawah disertai gas dan material vulkanik. Penyebabnya termasuk akumulasi magma dan pergerakan lempeng tektonik. Dampak dari letusan gunung berapi ini bisa sangat merusak lingkungan, menimbulkan masalah kesehatan akibat asap dan abu vulkanik serta mengubah iklim total. Yang ketiga, ada tanah longsor yang merupakan pergerakan massa atau batuan ke bawah lereng akibat aktivitas gravitasi. Nah, seringkali juga dipicu oleh faktor eksternal seperti hujan maupun aktivitas manusia. Nah, penyebab dari tanah longsor itu yang pertama ada curah hujan yang tinggi, yang kedua ada erosi tanah, dan yang terakhir itu ada aktivitas manusia. Nah, dampak dari tanah longsor itu sendiri, yang pertama itu ada kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan maupun bangunan yang bisa hancur ataupun terputus. Yang kedua ada kehilangan nyawa karena longsoran tanah dapat menimpa rumah maupun kendaraan sehingga dapat mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, yang ketiga itu ada gangguan ekonomi karena kerusakan infrastruktur dapat mengganggu distribusi barang maupun jasa. Keempat itu ada tsunami. Apa tsunami? Apa sih tsunami? Tsunami merupakan serangkaian gelombang besar yang dapat dihasilkan oleh gangguan besar di bawah laut seperti gempa bumi maupun letusan gunung berapi. Nah, penyebab dari tsunami itu sendiri yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, ada gempa bumi bawah laut yang merupakan pergeseran lempeng tektonik yang tiba-tiba dapat menggeser dasar laut. Yang kedua ada letusan gunung berapi. Yang ketiga itu ada tanah longsor lautan yang merupakan pergerakan tanah di dasar laut bisa memicu gelombang tsunami. Nah, dampak dari tsunami tersebut, yang pertama itu ada kerusakan wilayah pesisir, yang kedua ada kehilangan nyawa massal karena tsunami sendiri dapat seringkali terjadi tiba-tiba sehingga banyak mengakibatkan korban jiwa. Yang ketiga itu ada dampak ekonomi jangka panjang seperti kerusakan infrastruktur di pesisir. Kelima itu ada banjir atau kebanjiran yang merupakan kondisi di mana air meluap dari sungai, waduk maupun saluran drainase lainnya hingga menggenangi area daratan. Nah, penyebab dari banjir itu sendiri ada curah hujan yang tinggi, yang kedua pencairan salju mendadak. Nah, peningkatan suhu mendadak bisa menyebabkan pencairan salju secara cepat. Dan yang ketiga ada kerusakan infrastruktur drainase. Nah, dampak dari kebanjiran itu sendiri yang pertama kerusakan properti dan infrastruktur seperti rumah, jalan raya maupun jembatan yang bisa rusak parah akibat genangan air. Yang kedua, ada risiko kesehatan masyarakat karena air banjir seringkali tercemar oleh limbah bahaya yang dapat menyebabkan banyak penyakit. Bencana geologi berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Upaya mitigasi yang tepat sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Berikut adalah langkah-langkah mitigasi untuk masing-masing jenis-jenis bencana geologi. Yang pertama, mitigasi untuk risiko bencana gempa bumi yang terdiri dari 4 langkah mitigasi. Yang pertama, melakukan perencanaan tata ruang untuk mengidentifikasi daerah rawan gempa dan mengatur pembangunan untuk menghindari wilayah berisiko tinggi. Kedua, mengkonstruksi bangunan tahan gempa dengan menerapkan standar bangunan yang tahan gempa, menggunakan material dan teknik konstruksi yang sesuai. Ketiga, mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga tentang risiko gempa dan tindakan yang perlu diambil saat gempa terjadi, termasuk latihan evakuasi. Yang keempat,
membuat sistem peringatan dini dengan membangun jaringan sensor untuk deteksi dini dan menyediakan informasi cepat kepada masyarakat ketika gempa terjadi. Selanjutnya adalah yang kedua, mitigasi untuk risiko bencana gunung berapi, di mana terdiri dari 3 langkah mitigasi. Yang pertama, melakukan pemantauan aktivitas vulkanik dengan menggunakan alat geofisika dan geokimia untuk mendeteksi tanda-tanda letusan. Yang kedua, melakukan pemetaan kawasan rawan bencana untuk menunjukkan daerah berisiko tinggi serta jalur evakuasi. Dan yang ketiga, mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko letusan gunung berapi dan tindakan yang harus diambil. Yang ketiga, mitigasi untuk risiko tanah longsor, di mana terdiri dari 4 langkah mitigasi. Yang pertama, melakukan perencanaan penggunaan lahan untuk menghindari pembangunan pemukiman di daerah rawan longsor. Yang kedua, mengimplementasikan teknik rekayasa seperti sistem terasering dan drainase yang baik dapat membantu mengurangi aliran air di lereng yang berpotensi longsor. Yang ketiga, melakukan penghijauan dengan penanaman pohon atau tanaman berakar yang berfungsi untuk memperkuat struktur tanah. Dan yang keempat, melakukan relokasi penduduk dari daerah longsor menjadi solusi yang harus dipertimbangkan untuk menjaga keselamatan penduduk. Selanjutnya yang keempat yaitu mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengelolaan sumber daya air dengan menata daerah aliran sungai. Lalu yang kedua yaitu memberikan sistem peringatan dini dengan melakukan pembangunan sistem pemantauan. Lalu yang ketiga yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selanjutnya yang kelima yaitu mitigasi bencana tsunami. Mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melakukan sistem peringatan dini. Peringatan dini ini dapat dilakukan dengan memberikan peringatan tsunami secara internasional dan regional. Lalu yang kedua yaitu melakukan rencana evakuasi dengan membuat jalur evakuasi dan menyusun rencana evakuasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan pelatihan simulasi yang dapat dilakukan dengan melaksanakan latihan simulasi evakuasi secara berkala. Baik, setelah kita mengerti apa itu geological hazard dan cara mitigasinya, sekarang kita akan memberikan salah satu produk asuransi yang bisa digunakan untuk geological hazard ini. Pada video ini, kami memberikan produk Simply Home Platinum Plus Insurance dari PT CAP Insurance Indonesia. Karena produk asuransi yang kami tawarkan adalah Simply Home Platinum Plus Insurance dari perusahaan CAP, mari kita bahaslah gimana sih produk ini. Jadi, jenis produk dari Simply Home Platinum Plus Insurance ini adalah asuransi perlindungan umum, di mana asuransi ini menyediakan perlindungan yang komprehensif untuk rumah tinggal berkelas premium, termasuk bangunan, isi, dan penghuninya. Produk ini menawarkan jaminan yang mencakup perlindungan terhadap berbagai risiko seperti kebakaran, petir, ledakan, kerusuhan, banjir, badai, gempa, bumi, dan tsunami. Dan untuk masa pertahunnya itu ialah selama 12 bulan atau 1 tahun dengan resiko yang pertama itu kita klaim ditolak apabila dibeli setelah Anda mengetahui tentang setiap keadaan dapat menyebabkan gangguan rumah tinggal Anda. Yang kedua, perusahaan CAP dapat membatalkan polis setiap waktu apabila Anda melanggar setiap undang-undang atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan polis. Adapun biaya administrasi pada produk asuransi ini sampai dengan Rp100.000. Kemudian, untuk mengklaim produk ini, kita mempunyai prosedurnya, yang dimana dalam hal ini terdapat kejadian yang menimbulkan klaim. Berdasarkan polis ini, maka tertanggung wajib. Yang pertama, itu melaporkan terjadinya klaim kepada perusahaan maksimal 14 hari kalender setelah tanggal kejadian. Yang kedua, mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen klaim. Dan yang terakhir, menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen klaim termasuk namun tidak terbatas pada dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal pelaporan. Untuk bertanya-tanya mengenai produk ini lebih dalam dapat kita lihat atau kita akses melalui website resmi perusahaan CAP pada bawah ini.